Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah hadratil masyayikh wal ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, dzurriyyatil marhum wal maghfurlah hadratis syekh Kiai Haji Ruhyat, Kiai Haji Ilyas, terutama yang masih sehat, Kiai Ubaidillah, Kiai Adang Asep, Kiai Asep Adang, Kiai Agus, Ibu Nyai Haji Suyuti, saya kenal, dan semua keluarga besar pesantren Cipasung. Hafidhakumullah jami'an. Hadratul mustasyarin, hadratul as-sa'i syuriyah, para ketua tanfidiyah, Kiai Haji Zuhadi Muhammad, ketua wilayah NU Jawa Barat, dan ketua cabang NU Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, beserta para pengurus seluruhnya, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Ansor, Pagar Nusa, Jam'iyatul Qura Hufaz, Jamiatul Turikal Mutabaroh, An-Nahdiyah, Jatman, Wabakil A'adha min Nahdlatul Ulama, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Ayyuhal Hudur, para pejabat pemerintah yang hadir, Pak Bupati atau yang mewakilinya, Pak Kapolres atau yang mewakilinya, Pak Dandim atau yang mewakilinya, Pak Kepala Kemenag atau yang mewakilinya, Ketua Majelis Ulama, Panitia Penyelenggara Haul Akbar yang ke-3. Oh, Kiai Ilyas. Haul ketiga, Haul Akbar yang ketiga, Kiai Ruhyat dan Kiai Ilyas dan semuanya. Mudah-mudahan silatul arham kita di sini ala barakatillah. Ketika Rasulullah masih hidup, maka di tangan beliaulah kalimatul haq, mauqiful haq, sautul haq. Ketika Rasulullah masih hidup, standar kebenaran hanya pada satu orang, yaitu Rasul. Perkataannya, perbuatannya, perilakunya, atau keputusannya, tidak ada yang lain kecuali Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal, beliau meninggalkan dua yang paling penting. Satu, sunnahnya. Dua, jamaah santrinya, sahabatnya. Sunnahnya Rasulullah ada 3 macam. Sunnah qauliyah, naon? Sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah, qala Rasulullah. Sunnah fi'liyah, caranya beliau sholat, caranya beliau wudu, caranya beliau menyikapi tamu, ketika gembira seperti apa, ketika sedih seperti apa, ketika menang seperti apa, ketika kalah seperti apa. Itu semua menjadi sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah,
Yang memutuskan bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka namanya sunnah takriri. Walaupun Rasulullah nggak melakukan, nggak mengucapkan, tapi memutuskan kebenarannya menjadi sunnah. Contoh, Sayyidina Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Dia wudhu. Sholat apa? Benar Bilal, benar. Jadi kalau kita wudhu sholatnya masih panjang, sholat duhurnya masih lama, atau sholat asarnya masih lama, setelah wudhu disunahkan sholat 2 rakaat ba'diyatil wudhu. Yang pertama melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah takririyah. Yang kedua, yang banyak orang nggak tahu ini, kalau Tasikmalaya tahu semua lah. Sunnah takririyah yang kedua, memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta dipuji. Beliau tidak pernah bayar LSM siber supaya memuji, enggak pernah. Buzzer supaya memuji dia, enggak pernah. Tapi ketika ada yang memuji, dibenarkan, maka memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Percaya ente? Yang percaya silakan, enggak apa-apa. Al-Mukarram kayak Ruhyat muda dari Kerawang. Ini Ruhyat muda ya. Mana tadi Uyat? Suatu ketika ada seorang penyair masuk ke masjid. Beliau baru selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Tiba-tiba seorang penyair ini memuji-muji beliau. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun itraha lam yufda makbulu. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtal labusuhumu bin nasi dauda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Panjang 175-an. Sungguh engkau Rasulullah seorang pemimpin agung yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti dengan para pengikut para sahabat yang berhati ikhlas dan berkepribadian berani. Rasulullah mendengarkan pujian itu tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, ente. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kalungan selimut, selimutnya bergaris-garis, di pasar Cipasung 350 lah. Made in China itu spray. Diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Berarti beliau menerima dipuji-puji itu. Tidak melarang, bahkan memberi hadiah selimut yang sedang dikalungkan, yang sedang dipakai. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Naon? Selimut polos bahasa Arabnya batoniyah.
muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos min istabraq wa jannataini dan. Tapi kalau selimut bergaris-garis bahasa Arab naon? Burda. Sejak yang tidak percaya, barangkali ada yang nggak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ayah keneh selimut Rasulullah yang diberi kepada Ka'ab bin Zuhair teh, masih ayah. Percaya ente? Yang nggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Masih belikin tiketnya. Masih ayah mangkok bekas tempat air minumnya, masih ayah sandalnya, masih ayah beberapa helai rambutnya, masih di Turki sana. Untung dibawa ke Turki. Kalau di Saudi dibuang itu sudah. Kan Wahabi nggak percaya sama gitu-gituan tuh. Nah, setelah itu setiap ada syair qasidah yang isinya memuji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burda, qasidah selimut. Ayat 5 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal yang masuk ke Indonesia, Burdah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Busiri dari Iskandaria. Beliau muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdul bin Masyish muridnya Syekh Abu Madyan Shu'aib Al-Ghauth. Apa ente? Burdah itu apa ente? Apa ente? Syekh Muhammad Al-Busiri sakit stroke 1 bulan gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Seperti Bapak sering ya jumpa Rasulullah? Sering ya? Sering ya mimpi jumpa Rasulullah? Sering? Ya Alhamdulillah. Ya Rasulullah, saya sakit tidak bisa bangun sudah 1 bulan. Saya ingin nazar mengubah syair qasidah yang tujuannya memuji-muji engkau. Minta izin. Ya silakan. Saya izinkan silakan. Seminggu jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba didengarkan. Baca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya. Fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya ente? Kalau ente nggak percaya semua, biar saya aja sendiri yang percaya. Mana apa ente? Amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazata dam'an jara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami. Apa ente? Ente yang apa naon dangdutan aja. Amin tadzakuri jirim bi salami. Kenapa engkau menangis tiada henti-hentinya? Sampai-sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu, kangen pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam, atau karena engkau sedang teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, lagi gendeng. Apa gendeng itu apa? Tergila-gila pada seseorang.
sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kucintai, yang kutangisi, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu tangisi? Siapa? Bekas air matamu ada di dua pipimu, bekas air mata sampai nempel, gak bisa hilang di pipi itu. Siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi terus hijau yang apa? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wala yudanu fil ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul insi wal jin, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang selalu kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi problem, masalah besar. Hanya Rasulullah yang bisa kuharapkan syafaatnya. Percaya ente? Yang percaya pasti min ashabi syafaati Rasulillah SAW. Yang tidak percaya pasti mahrumun al syafaat. Yang enggak percaya. Yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Faligh bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi luhurnya Nabi Muhammad jelas terang tuh. Luhurnya anjen jawab. Luhurnya Nabi Muhammad sampai Nabi Adam jelas ente. Luhurnya anjen jelas ente. Ayo sebut 12. Kalau yang ngaku jelas sebut 12 nama kakeknya. Hafizul ilah matan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarakus sifaha falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga leluhurnya Rasulullah, dijaga dari naon? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina min Adam ila abi wa ummihi, sejak Nabi Adam sampai bapaknya Sayyidina Abdullah, ibunya Siti Aminah, leluhurnya tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, Nur Muhammad dititipkan ke tulang rusuknya Sayyidina Adam, terus turun temurun sampailah ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang. Pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya bersinar. Saratun sara nurun nubuwati fi
hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi wabnihi abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim. Nur nubuah mengalir sejak Nabi Adam sampai Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Rasulullah sampai mukanya bersinar. Pindah ke putra Abdullah, mukanya bersinar. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, lahir rumahnya Siti Aminah, ada bulan yang bersinar. Lahirnya ayah bulan. Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sampai-sampai Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah ayah naon, terang banget, ada apanya ya? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba tengok, lihat rumahnya Aminah ada apa? Terang banget, belum ada listrik kan? Pergi, datang lagi, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, sudah dikasih nama Muhammad. Dari wajahnya bayi itulah datangnya sinar. Kata Suwaibah, Abu Lahab gembira mendengar berita itu. Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, kamu manusia merdeka bebas sama seperti saya. Karena saya senang Aminah punya anak laki-laki dan bersinar. Itu nanti Abu Lahab di akhirat masuk neraka jahim, tapi setiap hari Senin dikeluarkan. Selasa dimasukkan lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan. Selasa masuk lagi. Terus selama-lamanya. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di neraka, Senin dikeluarkan lagi. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin yukhaffafu anhul azab, dikeluarkan dari azab. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Maka betapa besar pahalanya orang Cipasung, murid Cipasung, santri Cipasung, alumninya juga yang selalu membaca Barzanji, Deba, Burdah dan lain-lain madaih nabawiyah, pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang sekali saja bisa dapat syafaat, apalagi yang tiap malam Jumat. Suaranya enak, baca Barzanji, lagunya enak, pulang bawa berkat. Aduh, apalagi yang baca berkatnya separuh kepala kambing. Rois Syuriah harus hafal Barzanji. Kalau Isyuriah Barzanji masih baca kitabnya, jangan diamplopin, suruh pulang sendiri, nggak usah diantar. Isyuriahnya harus hafal Barzanji, khutbah Jumat. Khutbah Jumat jangan dikasih masjid mimbar, jangan dikasih buku khutbah. Kalau Syuriah lagi khutbah, buang itu. Kalau baca sama dengan SAG, masa udah Syuriah sama dengan SAG? Buang buku khutbahnya. Rois Syuriah hafal khutbah Jumat, hafal khutbah nikah, hafal khutbah gerhana, hafal talqin, hafal manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, hafal tahlilan. Paham? Kenapa? Karena itu semua milik kita. Miliknya saya. Kalau bukan kita yang hafal, apa HTI yang suruh hafal? Wahabi yang suruh hafal? Bukan mungkin. Kita yang harus hafal. Karena itu milik kita pelihara, kita jaga. Kalau nggak ada yang hafal, hilang itu nasi Barzanji.
Bisa-bisa dicetak salah-salah, kita nggak tahu ada yang salah cetakannya. Harus hafal Rois Syuriah terutama. Yang tanfidnya sih bolehlah, nggak apa-apa. Yang Syuriah harus hafal. Katib juga. Ya Allah. Nah, kesimpulannya apa saya sampaikan pertama ini adalah bahwa mengadakan Maulid Nabi yang isinya memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah naon? Nah, yang kedua, Rasulullah sudah bahas sunnah sudah. Ya kalau mau detailnya 2 tahun dikira gampang apa? Tinggalan Rasulullah yang kedua adalah santri-santrinya, jamaahnya, sahabatnya. Ya, Rasulullah pun berpesan, alaikum bi khulafa'ir rasyidin, ashabi kan nujum, bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat itu bagaikan bintang, semuanya benar, semuanya bawa petunjuk semuanya. Bi'ayyihim iqtadaitum, dengan siapapun kamu ikut, disitulah kamu dapat hidayah. Ringkas cerita, ketika Rasulullah masih hidup, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Setelah 8, Rasulullah masuk ke kamar, ya rumahnya kamar itu kan, ya sekarang kuburannya itu rumahnya itu, nggak ada istana, nggak ada villa, nggak ada, ya kamarnya sekarang kuburannya itu. Masuk kamar, nambahi sholat malam, entah berapa rakaat. Yang ditinggal di masjid sahabat macam-macam, model orang Cipasung ya pulang. Yang model santri Cipasung pulang itu. Yang model ada dari sahabat yang terus, ada yang sama 100 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Qiyamul lail dalam layali Ramadan. Berantakan, nggak sama, nggak seragam. Maka ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, memutuskan ini pemerintah, penguasa ini, khalifah, memutuskan bahwa sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Kita ikut Sayyidina Umar, benar apa salah? Ya, salah sunnah. 20 silakan, 8 silakan, nggak tarawih silakan. Kalau nggak ingin pahala. Jadi kita tarawih 20 rakaat berjamaah itu mengikuti santrinya Rasulullah SAW yang dijamin kebenarannya. Paham? Nah, contoh lagi, waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, beliau berpikir tidak mungkin umat Islam hafal Quran semua. Kalau sahabat hafal Quran semua, hafal semua kalau sahabat, gak butuh tulisan. Kayak anjen surat kulhu hafal kan? Butuh tulisan tuh? Butuh tulisan tuh? Ente, saya juga hafal kulhu, gak butuh tulisan. Sahabat semuanya hafal Quran. Setelah Islam semakin berkembang, Khalifah Abu Bakar memutuskan Quran harus ditulis. Tuh, Quran harus ditulis. Penulisnya 10 orang, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis Quran. Dah dibagi-bagi ke Basrah, ke Kufah, terus bagi-bagi kota-kota ke Mekah. Dah lama kelamaan baca Quran kota satu dan kota yang lain bertentangan. Di sini ta'lamun, di sana ya'lamun. Di sini afala tafakkarun, di sana afala tafqahun. Karena maknanya hampir mirip-mirip saja kan. Maka ketika zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab memutuskan, ketika Sayyidina Utsman memutuskan Quran ditulis ulang. Semua mushaf yang ada di kota-kota ditarik ke Madinah, ditulis ulang. Setelah jadi satu tulisan, yang lain bakar yang lain supaya nggak ada pertentangan. Nah, dari situ sampai ayeuna Quran yang kita pegang itu namanya Mushaf Rasem Utsmani. Naon? Mushaf Rasem, Quran yang ditulis sejak zaman Sayyidina. Bener apa salah Sayyidina Utsman teh? Nanti salah jangan-jangan. Kalau ente bilang salah, bid'ah karena Nabi nggak merintah nulis Quran, kok Sayyidina Utsman perintah nulis Quran, ente jangan baca Quran, harus hafal. Ayo, yang ngomong bid'ah harus hafal, jangan baca. Mushaf itu bid'ah itu. Kalau Rasulullah nggak ada mushaf itu. Nah,
Tapi Quran zaman Sayyidina Utsman yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya tebal. Tidak bisa baca saya, apalagi anjen. Saya nggak bisa baca. Kenapa? Titik saja nggak ada. Naon? Titik cahaya Allah. Maka setelah Islam semakin berkembang, baca Quran teh hese. Satu huruf yang lain nggak ada bedanya. Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, saha bukan orang Arab, tahun 59 Hijriah. Wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf, ba titik hiji di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, jim hiji di tengah, ha non titik, kho titik satu di atas, dan seterusnya. Baru baca Quran mulai gampang. Tapi masih seerkena yang kesulitan. Semakin bertambah jumlahnya umat Islam, semakin berkembang wilayah Islam, semakin berkembang, semakin kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Farahidi itu orang Afghanistan. Farhad, kota Farhad, dikira Yaman apa? Al-Farahidi di mana? Afghanistan. Apa beliau? Bikin harokat askal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Saya yang bikin. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 170. Baru baca Quran jelas. Aduh, ada harokatnya, ada titiknya, harokatnya. Tapi masih ayat kena yang keliru. Orang Banyumas, ada orang Banyumas gak ya? Purwokerto, Kebumen, sampai sekarang kalau manggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit ngakil. Innallaha wasingun ngalim. Ahlussunnah wal jamaah. Itu kiainya loh, itu kiainya itu. Bukan orang awamnya, bukan. Monggo Kiai Sangit, Masya Allah Kiai Sangit. Artinya apa? Artinya makhraj, keluarnya huruf dari tenggorokan, makhraj itu keluarnya huruf, keluarnya suara, mengucapkan huruf salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu untuk memperbaiki baca Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, saha bukan orang Arab, wafat tahun 224 Hijriah. Ilmu tajwid, baru ayat terminologi, idhar, idham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, matabi'i, majaiz, huruf halak, huruf mad. Coba besar jasanya teh, besar jasanya. Bid'ah eta. Alhamdulillah sekarang sudah ada tajwid, sudah ada titik, sudah ada harokat. Ayo kita rajin baca Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Apa? Quran itu aneh, unik. Dari satu sisi mushafnya teh baru dicetak di Saudi, dicetak di Surabaya, Jakarta. Kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia, makhluk ya. Tapi dari sisi lain Quran teh qadim sebagai sifatullah, sifatul kalam. Paham tuh? Maka Quran itu ya hadis ya qadim. Quran itu ya hadis ya qadim. Lihat dohirnya Quran, kita pegang hadis baru, dicetak tahun sekian di Surabaya atau di Jakarta, di Madinah. Kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia, makhluk. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul kalam, sifatul qadimatun. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Al-Quran mujizat yang langgeng. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa memukul laut jadi jalan tol, mukul batu bisa keluar airnya 12 pancuran sesuai dengan suku Yahudi, 12 pancuran, 12. Walhasil tongkatnya hebat. Masih ayam teh, masih ayam teh, entah ayah. Itu
Itunya ceritanya begitu. Nabi Ibrahim hebat, dibakar oleh Nabukadnezar, nggak apa-apa, nggak terbakar, hebat ente. Masih aja. Tinggal ceritanya. Nabi Nuh hebat, banjir topan semua orang tenggelam kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya 80 orang yang selamat. Hebat kan ya? Masih aja. Tapi Rasulullah SAW mukjizatnya khalidah ila yaumil, yaitu mujizat Al-Qur'an. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi qarrat biya ainu qariha faqultu lahu waqad ufirta bihablillahi fa'tasimi. Kalau Anda baca Quran dengan niat ingin selamat dari neraka, Anda baca Quran itu artinya sedang meniup, memadamkan api neraka. Kalau kita takut neraka, baca Quran itu artinya apa? Meniup, memadamkan, mematikan api neraka. Paham tuh? Itulah Al-Quran. Ya Allah, luar biasa. Nah, semakin berkembang, maka Quran butuh tafsir. Karena ayat Quran itu macam-macam. Pertama kali ada tafsir yang sempurna 10 jilid. Sahabat Ibnu Abbas bikin tafsir cuma 2 jilid. Kutipan-kutipan saja. Ayat-ayat inilah, ayat tertentu. Pertama kali ada tafsir 10 jilid yang sempurna, tafsir At-Tabari. Yang orang siapa namanya? Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang mana ya teh? Tabaristan, Asia Tengah, bukan orang Arab, bukan. Maka santri Cipasung jangan kecil hati. Orang bukan Arab bisa jadi ulama besar. Alumni Cipasung kalau bisa menjadi ulama besar. Paling ketua alumninya mana? Ketua alumni mana? Ketua alumni sudah wakil ketua DPR. Kapan ketua jadi presiden? Coba Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, dari Sambas. Beliau di Mekah, tapi wafatnya di Mekah, menggabungkan antara dua tarekat, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau zikir keras, Naqsyabandiyah Ahmad Naqsyabansyah kalau zikir pelan. Maka Syekh Ahmad Khotib Sambas menjelaskan siapa yang baiknya zikir keras, siapa yang baiknya zikir pelan-pelan. Kapan zikir keras, kapan zikir pelan. Ya Allah, ini kalau saya terangkan nggak bisa ngelakonnya lah. Itu yang menyatukan dua tarekat itu, digabungkan oleh Kiai atau Syekh Ahmad Khotib Sambas, orang Kalimantan Barat. Kita tunggu alumni Cipasung bisa menggabung tarekat apa, yuk silakan. Paham tuh? Orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Syekh Muhammad Nawawi Banten Al-Bantani, masih kakeknya Ki Ma'ruf Amin, karangannya banyak, dari yang kecil sampai tafsir tafsir Munir lah, yang terkenal tafsir Munir, kemudian Syarh Nihayatuz Zain dan seterusnya. Orang Banten. Syekh Yasin Padang mensyarahi Sunan Abu Dawud, wafat tahun 90. Masih ada orang alim dari Indonesia, dari Padang ya teh. Syekh coba lagi Abdus Somad Palembang, itu juga dari Palembang. Syekh Arsyad Banjarmasin, karena namanya Sabil Muttaqin. Walhasil ulama kita pun tidak ketinggalan dengan ulama-ulama Arab. Oleh karena itu Cipasung harus alumninya ada yang menonjol. Bukan masalah jumlahnya berapa, bukan jumlahnya ribuan, itu enggak biasa itulah. Pesan jumlah santrinya ribuan biasa itu. Tapi kalau ada alumni Cipasung menguasai Bahtul Masail, alumni Cipasung menguasai sastra Arab, alumni Cipasung hafal qasidah-qasidah, wah itu baru bangga kayak Adang. Masya Allah. Kapan tateh? Monggo, jangan kecil hati. Orang-orang Persia, 95% ulama teh dari Persia, orang Ajam, bukan orang Arab. Yang ngarang ilmu nahu, grammar Arab, bukan orang Arab.
Yang ngarang ilmu grammar Arab, bukan orang Arab. Amr bin Kumbur alias Imam Sibaweh, bukunya namanya Alkitab 5 jilid. Yang ngarang kesusastraan balaghah, ilmu balaghah, bukan orang Arab. Amr bin Ubaid, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Walhasil Islam tidak melihat suku atau etnis atau bangsa mana. Kalau dia tekun akan manfaat ilmunya demi ke Islam. Itu mujizatnya Islam. Salah satu mujizatnya agama Islam. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, beliau prihatin, sedih, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong, qala Rasulullah bohong. Maka beliau mengumpulkan ulama. Siapa yang bisa bikin metode menseleksi akhbar, menseleksi hadis? Semua ulama diam. Yang angkat tangan bukan orang Arab malah. Namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Dari kota Romahurmuz di Iran sekarang. Romahurmuzi, insya Allah saya bisa. Beberapa hari menghadap khalifah sudah selesai ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis sahih itu syaratnya harus ada 4. 1, muridnya ketemu dengan guru langsung, muttasil. Seperti saya ngomong, kata Gus Dur begini, itu benar. Tapi kalau saya ngomong, kata Kiai Hasyim Asy'ari, bohong, saya nggak ketemu. Kecuali kalau saya katakan, kata Gus Dur, kata Kiai Wahid, kata Kiai Hasyim, baru benar. Nah ya, kata Kiai Ru'yat, nggak benar, saya nggak ketemu. Kata Kiai Ilyas, benar, saya ketemu dengan Kiai Ilyas. Itu namanya muttasil. Nomor 2, gurunya dhabit, tidak pernah lupa, nggak pernah pohok, hafalan. Duh, mana rupanya kendor-kendornya itu, ya Allah. Ini sarapannya harus diganti, sarapannya ini. Sarapan teh susu campur madu, jahe merah, terus telur. Sarapan semayi, ngerti semayi? Ampas kelapa teh udah diperes, masih di dahar, masih dimakan. Yang ketiga, gurunya thiqah, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Tidak pernah nyolong duit di kotak masjid. Bisa dipercaya. Nomor 4, adil, kelakuannya benar, baru sahih. Kalau kurang 1 syaratnya, turun hadis hasan. Kurang 2, turun hadis dhaif. Dhaif faktornya apa? Mauquf, maqtu', munqati', mu'allal, mu'dhal, mursal. Ya Allah, ini ilmu ini harus berjalan di Cipasung. Karena ilmu ini sudah nggak doyan di luar pesantren. Nggak doyan untuk apa katanya. Yang penting kalau Rawal Bukhari pasti sahih. Ya kita harus tahu kenapa sahih. Itu kalau santri, Rawal Bukhari ini hadis sahih, kenapa sahih? Hadis ini dhaif, kenapa dhaif? Harus ilmunya seperti itu, harus didalami. Itu khazanah kita. Silahkan tanya pada agama lain, bukan menghina, bukan. Tanya kok menghina, tanya. Anjen Romo pendeta kalau baca tajwid, kalau baca Bible teh, kalau baca Bible ayat tajwidnya ente itu ikhfa, iqlab, idhar, qalqalah, ayat ente. Injil Lukas, Injilnya ayat 4. Injilnya berapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Lukas itu baru lahir tahun 66 Masehi, baru lahir. Isa al-Masih, Nabiullah Isa al-Masih diangkat ke langit tahun 28. Jadi nggak ketemu. Kalau Matius, Yohanes, Markus ketemu, itu minal hawariyin. Kalau Lukas nggak ketemu. Orang tidak ketemu nulis kitab suci. Coba bayangkan. Gak ada ilmu sanad sana. Gak ada ilmu jarh wa ta'dil. Gak ada ilmu riwayah wa diroyah. Gak ada. Hanya di kita. Kita pun sudah jarang yang masih mau menekuni. Hanya pesantren NU, insya Allah. Maka di Cipasung harus usul fikih dan mustalah hadis. Bukan fikihnya. Kalau fikihnya gampang. Usul fikih. Suatu ketika Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza Palestina yang sedang digempur oleh Israel itu. Lahir Syafi'i di situ tahun 150. Wafat di Mesir, Fustat, dusun Fustat, Mesir, Kairo tahun 204. Jadi Imam Syafi'i teh usianya hanya
54. Masih tua saya sekarang. Saya 73 ini. Abdi 73 ya lumayan kalau pilkada Suwarna bersatu lah lumayan lah. Lumayan Muhaimin tambah 1 saya coblos. Ya Allah. Suatu ketika Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, Asia Tengah, namanya dulu Mawaro An-Nahr, sebelah sononya Bengawan Transoksania. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur teh. Siapa namanya? Dibuka suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam benar-benar. Gimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Saha? Naktub arisalah. Ayo, kita nulis surat membalas pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla dikte berbicara, Rabi' nulis. Ternyata suratnya Imam Syafi'i menjawab pertanyaan gubernur Abdul Hamadi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah namanya kitab Ar-Risalah. Di Cipasung dibaca ente. Lagi baca itu suratnya Syafi'i itu. Isinya gimana isinya? Ringkas ya. Kalau rinci 2 tahun. 4 semester 2 tahun deh. Isinya, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham macam-macamnya, tipe-tipenya ayat Quran. Ayat Quran teh tidak satu tipe, bermacam-macam. Ada muhkamah, baku, jelas, gak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir, udah jelas. Ada yang mutasyabihah, remang-remang. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Senggolan tenaon, kata Imam Malik kalau syahwat, kalau juga syahwat enggak batal. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saling menyenggol, saling memeluk, la masa musyarakah, la masa saling merangkul. Tapi kalau pegang tangannya istri, tawaf enggak batal, pegang tangannya istri. Tapi istrinya enggak usah memeluk, pegang tangannya aja, tawaf supaya jangan dihilang, enggak batal wudunya. Imam Hambali. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, sengaja, syahwat, nggak batal kecuali yang satu, baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Alhamdulillah cerdas. Kecuali yang satu baru batal. Kalau bukan yang satu nggak batal. Imam Hanafi memegang zakarnya sendiri nggak batal. Imam Hanafi memegang zakarnya sendiri. Kalau zakar orang lain baru batal. Punya sendiri nggak batal. Ya, Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Ya Allah. Dah, itu namanya ayat mutasyabihah. Adanya ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah dan wajib taat pada Rasulullah. Absolut, nggak bisa tawar. Tidak kondisional, tapi absolut. Yang kondisional, wa ulil amri minkum, harus pada pemerintah kalau baik, dengan catatan kalau baik. Jadi beda sekali. Atiullah wa ati rasul mutlaqah, wa ulil amri minkum muqayyadah. Paham? Ada ayat hakiki dan majazi. Yang hakiki maknanya letelek. Yang majazi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir, bukan tangan. Allah tegaru tangan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka, bukan. Allah enggak punya muka, zatnya. Wajah rabbuka malaku soffan soffa, malaikat berbaris. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan seperti upacara apa pagi Senin apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya yang datang. Nah, itu namanya apa namanya? Majaz. Ada lagi ayat umum, aqimus shalah, siapa saja, kapan saja, di mana saja, wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau wajahidu fi sabilillah wa qatilul ladzina kafaru, bunuhlah orang kafir, itu ayat turunnya ketika lagi perang. Kalau lagi perang, damai kayak gini masih dibunuhin. Ketika lagi perang, ayo jangan kalah, bunuhin orang kafir itu. Jadi ayat khusus namanya.
Walhasil harus paham beberapa tipenya ayat Al-Qur'an. Makanya kalau yang hanya baca terjemahan bagus, tapi untuk sendiri saja, jangan untuk fatwa. Ada orang ingin mengambil Al-Quran, baca sendiri terjemahan, mangga, saya. Tapi jangan untuk fatwa, baca sendiri aja untuk pemahaman sendiri. Kalau fatwa harus profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan ikut campur kalau kamu nggak ngerti. Saya nggak akan bicara tentang mesin, saya nggak akan bicara tentang keuangan moneter, perbankan, saya nggak akan berbicara tentang komputer, saya nggak paham. Kalau agama barangkali sedikit paham lah, sedikit paham kalau agama. Paham tidak? Jadi Quran melarang kita berbicara yang kita tidak paham. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ini ayat profesional. Dah. Jadi silakan insinyur, sarjana hukum, siapa lagi? Pokoknya dokter apa yang bukan agama, silakan baca Quran terjemahan, tapi jangan fatwa. Apalagi yang baru masuk pesantren 2 minggu, pesantren kilat, langsung jenggotnya panjang, jidat hitam, gamis cekak, masya Allah, fatwa, salah semua nanti salah semua. Seperti saya baca mesin, ada buku tentang mesin mobil misalkan, saya baca, langsung saya bisa jadi bengkel gitu, nggak bisa. Paham? Nah, itu namanya usulul fiqh, harus kita pahami. Tidak bisa kita pesan kilat bisa paham, harus dikaji dengan mendalam. Jadi jasanya Imam Syafi'i luar biasa. Dah, sudah paham Quran belum cukup, kata Imam Syafi'i, kata Imam dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, yang nulis saya nulis, yang nulis surat saya Rabi' bin Sulaiman Al-Murad. Enggak cukup hanya Quran, harus hadis. Harus apa? Karena di Quran, contoh perintah sholat 62 kali perintah sholat teh. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Tapi tidak menjelaskan Quran teh sholat itu sehari semalam berapa kali. Namanya sholat itu naon? Ayat di Quran ayo. Ayat teh yang jam ayat nggak pernah baca Quran, yang jam ada nggak ada di Quran teh sholat 5 waktu, namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Makanya jangan bilang semua ada di Quran, mari kita kembali pada Quran. Sholat saja nggak ada di Quran, apalagi yang lain-lain. Sholat nggak ada di Quran, 5 waktu, namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran. Adanya di hadis. Di mana? Karena hadis itu adalah syarih, mufassil, mubayyin, juga musyarih juga. Nah, di hadis ada furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali, namanya ad-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fil kadhib wa khata'. Hadis yang tidak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bernilai, ada hadis ahad individual. Sudah paham Quran hadis, kata Imam Syafi'i ini tidak cukup, tidak. Akal harus dipakai. Coba, sudah Quran, sudah hadis, akal harus dipakai. At-tamassuk bidhahirin nas dhalalun fid din. Berpegang pada dhahirnya nas, sesat nanti agamanya. Harus pakai akal, kecerdasan akal. Namanya burhan. Metodologi burhan namanya. Nah, burhan atau akal ada 2. Ada akal rame-rame, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Contohnya apa contohnya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat teh ayat 17. Ada di Quran? Ada di hadis? Gak ada. Itu kesepakatan ulama. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam min istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah. Hasil produk kecerdasannya ulama. Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran dan hadis saja, tidak akan ngerti rukun sholat. Paham? Itu baru sholat loh, belum bab haid, belum bab nifas, belum bab yang lain-lain, mandi jinabat dan sebagainya. Dah, kalau akalnya satu-satu, namanya qiyas. Apa?
Kias ayat 9. Ayat 9 kias teh. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syairi, iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja. Nanti yang 7 kalau sini lagi. Pertama, aulawi. Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina haram, zinanya apalagi betul namanya fabil aula. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau mukul apalagi, itu namanya kias aulawi. Yang kedua, coba kalau nggak pakai kias nggak ngerti kayak gitu kan. Yang kedua, kias burhani, demonstratif. Narkoba, sabu-sabu lah, sabu-sabu. Di Quran ayat inna sabu ayat gitu ada ayat. Qala Rasulullah as-sabu haram ayat. Lalu bisa haram ayo. Berani menghukumi haram, Quran enggak ada, hadis enggak ada. Kok berani menghukumi haram? Pakai kias analogi. Gimana caranya? Namanya burhan namanya. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabokkan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka fahadha haram, pakai ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham tuh? Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau musyawarah ulama NU, pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Karena apa? Pakai ijma dan kias. Kalau pakai Quran hadis, nggak 2 tahun nggak akan selesai. Hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya cloning, hukumnya kripto, hukumnya Bitcoin. Ayo silakan dibahas. Nggak ada Quran hadisnya teh. Nah, ini pegang. Diingat. Dengan adanya metode yang namanya ijma dan qiyas, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma dan, kalau nggak ada fikih nggak ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu lahir karena ada ijma dan qiyas. Orang kalau nggak tahu ilmu fikih, ya orang kalau nggak pakai ijma dan qiyas nggak akan tahu ilmu fikih. 2 tahun bahas masalah nggak akan selesai. Jumatan di kantor di Jakarta Jumatan di kantor, gak cuma ke masjid, enggak mungkin ke masjid semua di kota-kota besar. Sah tidak? Ayo, sekarang ada Bitcoin, sekarang ada kripto, ada lagi, ada macam-macam dan sebagainya lah. Itu harus pakai kias, analogi, paham? Di pesantren Cipasung harus diperdalam usulul fiqh, bukan fikihnya, usulul fiqh. Paham tuh? Mohon maaf, saya tidak sependapat dengan Muhammadiyah yang berpendapat potong dam di sini. Saya nggak berpendapat. Karena Qur'annya wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu potong rambut dulu sebelum kamu potong sembelihan hadiah apa kambing apa unta apa sapi lah. Jadi afdolnya kita lapar jumlah akobah, potong korban baru tahallul, baru cukur. Itu nas Quran. Kalau Qurannya ada, tidak bisa dikalahkan oleh akal. Walaupun itu ijma, nggak bisa. Kalau Qurannya ada. Seperti PBNU tambang. Keputusan Bahthul Masail di Muktamar Jombang mengambil dari ayat Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan merusak ekosistem bumi tanah. Maka nambang itu kalau keterlaluan nambangnya akan merusak ekosistem, haram. Kalau sudah di Qurannya nggak bisa pakai akal, ijma atau qiyas nggak bisa. Yang tidak di Quran hadis baru pakai akal. Yang nggak ada Quran hadis. Yang tidak ada di Quran hadis baru akal, ijma atau qiyas. Paham? Oh, saya nggak usah takut pada Syafi'iyah, langsung Quran hadis saja. Sini. Hadis yang paling hebat hanya siapa? Imam Bukhari. Udah cukup udah. Saya juga tahu. Masa Mustasar PBNU nggak tahu? Hadis yang paling nomor 1 hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu
Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Nggak usah baca dalamnya, baca covernya saja, baca sampulnya saja. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutafassal Ta'imi'ataini 56, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 taklid pada Syafi'i. Ada orang Tasik baru SAG nggak mau taklid. Berapa? Sarjana alam. Dah. Ustaz sholatnya baik sekali. Rukuknya, sujudnya, bacanya. Belajar di mana Ustaz? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Gak ada Quran hadis rukunya sholatnya, gak ada. Prakteknya sholat gak ada Quran hadis. Pasti jawabnya benar dari ayah, dari ibu, dari ustaz. Nanti ustaznya dari gurunya, dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW. Paham tak? Dah, itu jasa besar sekali. Lah kita belajar madhab di sini di pesantren supaya sholat kita sama dengan sholatnya Rasulullah SAW. Kita belajar tajwid supaya sama baca Quran kita dengan baca Qurannya Rasulullah SAW. Jadi ilmu itu bid'ah, tapi bid'ah wajib. Kalau nggak tahu ilmu tajwid, salah baca Qurannya. Supaya kita baca Quran seperti baca Quran Rasulullah, harus pakai ilmu tajwid. Paham tak? Ada lagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324. Menurut Abul Hasan Asy'ari, ya ini, mari kita jadikan iman kita sebagai akidah, ikatan. Bukan sekedar iman, tapi ikatan, perjanjian lah. Akad nikah, akad jual beli, perjanjian namanya ya. Nah, saya tanya, percaya ente Allah ada, percaya ente? Kata siapa? Yang benar jawabnya harus kata saya, bukan kata kiai, bukan kata jengan. Kalau katanya dengar, kalau nggak salah saya dengar, ya katanya konon ada Allah itu namanya masih katanya, masih informasi namanya, informasi berita masih. Ya, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Itu loh. Imam Asy'ari, beliau menetapkan, selain Asy'ari nggak ada, hanya Imam Asy'ari. Beliau menetapkan bahwa Allah punya sifat wajib berapa? 20. Yang mustahil, yang jaiz, bahkan sifat nomor 1, sifat di Qur'annya ayo baca Quran. Ada enggak? Innallaha wujud. Ayat. Nih, kalau tahlil nih. Tahlil. La ilaha illallah hayyum mawjud. Awas hati-hati maknanya. Nanti mawjud diwujudkan nanti. Salah. Mawjud ay masy'urun biwujudih. Dirasakan adanya. Karena bukan isim maf'ul itu. Allah ilaha illallah hayyun mawjud. Ayo hati-hati. Mawjud nanti diwujudkan. Salah. Masy'urun biwujudih, yang dirasakan dengan fitrah hati kita semua merasakan adanya Allah. Dah. Imam Asy'ari meletakkan sifat wujud nomor hiji, padahal di Qur'annya ente aya Sami'un basirun aya ente, Alimun khabirun aya, Qadirun aya, Hayyun qayyum aya, tapi wujud itu aya. Oleh Imam Asy'ari dijadikan nomor 1 malah. Karena menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Paham tak? Kita ini diadakan, bukan ada, bukan diadakan oleh yang ada,
Yang ada sebelum lafal ada sudah ada. Nah ini penjelasan begini. Ada domir, pronon, kata ganti, ayat tilu bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, mana mau dipakai. Saya Ana Said, engkau Ahmad, dia Abdullah, dia Zainab Maryam, engkau Zainab Maryam, aku Zainab, boleh dipakai. Tapi nanti mati semua enggak? Mati semua kan? Sudah tidak ada aku Said, aku Ahmad, aku Abdullah, sudah enggak ada. Tinggal la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Gak mungkin lainnya Allah, sudah mati semua. Gak mungkin. Maksudnya di situ aku Ahmad atau aku Said atau aku Abu Bakar, sudah mati semua kok. Tinggal aku siapa? Aku Allah. Ay la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku, yang lain sudah enggak ada, tinggal aku Allah. Paham? Nomor dua, anta engkau. Silakan. Engkau Bakar, engkau Hasan, engkau Abdullah, engkau Ahmad, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Tuti, engkau Dian. Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Satu lagi, huwa, dia Ahmad, dia Harun, dia Hasan, dan seterusnya, dia Tuti, dia Dian, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sesungguhnya aku siapa? Jawab. Yang sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya engkau siapa? Yang sesungguhnya dia siapa? Kita teh pakai ini pinjam. Apa kitanya apa? Aku Said pinjam ini. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Gak jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Teh miliknya Allah, teh aku, engkau, dia itu miliknya Allah. Kita itu pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Jawabnya yang benar jawabnya terserah yang meminjemi. Siapa tahu pulang dari sini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu. Siapa tahu. Jadi kita ini pinjam, harus sadar. Kita ini menggunakan aku, engkau, dia, pinjam itu. Oleh karena itu kita harus baik. Menggunakan miliknya Allah harus benar. Paham? Kalau ditanya, ini mobil saya, baik ini mobilku. Jangan keras-keras ngomong kunya, jangan keras-keras. Siapa tahu ba'da asar nggak bisa ngomong ku. Rumahnya siapa tuh bagus ini? Rumahku. Jangan. Siapa tahu nanti besok nggak bisa ngomong ku. Tinggal rumahnya ahli waris. Paham tuh? Itulah alasan Imam Asy'ari meletakkan sifat wujud nomor 1 dari sifat 20. Terakhir, jasanya ulama Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahun 1914 seluruh wilayah Islam dipimpin oleh khalifah di Turki Ottoman. Tapi semua wilayah Islam waktu itu di bawah penjajah. Kesepakatan Sykes-Picot membangun imperialisme, kolonialisme. Sykes dari Inggris, Picot dari Prancis, menjajah negara-negara yang tidak maju. Semua dijajah. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Suriah, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Itali, Indonesia, Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari tahun 14 sudah punya ma'rifat. Ini nanti khilafah akan bubar. Kalau khilafah bubar, nanti akan lahir negara sendiri-sendiri. Kalau benar nanti negara sendiri-sendiri, kita ini harus mempertahankan agama.
Maka Syekh Asy'ari mencetuskan syiar yang paling monumental. Saya selama di Timur Tengah 14 tahun kurang 4 bulan lah, 13 tahun setengah saya di sana. Tidak ada ulama seperti Syekh Asy'ari yang mengatakan hubbul watan minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Di Timur Tengah tanya yang ulama Islam, yang nasionalis Saddam Hussein, Hafidz Asad, Anwar Sadat, Jamal Nasir, negeri, yang ulama Islam. Di sini Syekh Asy'ari, Kiai Hasbullah, Kiai Samsuri, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Ruhiyat dan Kiai Suriyat, Kiai Mahrus Ali, iman dan negara jadi satu, agama dan politik kebangsaan jadi satu. Betul. Tahun 1924 khilafah bubar. Yang bubarkan namanya siapa? Mustafa Kemal Atatürk, menjadikan negara Turki merdeka itu artinya tidak Turki sajalah, yang lain sudah gak diurus, wilayahnya gak diurus, Turki saja yang berbahasa Turki. Negara nasionalis sekuler. Sekuler itu apa sekuler teh? Gak ngurus agama. Dilarang pakai kopiah putih di luar rumah, di luar masjid. Dilarang gambar khalifah dipasang. Dilarang azan sholat pakai speaker. Dilarang namanya terlalu ke Arab-Araban. Rojab Thayyib gak boleh. Rojab Thayyib sekarang namanya itu kan, namanya Recep Tayyip. Khadijah Cetice. Gak boleh, Khadijah itu Arab itu. Muhammad Mehmet Muhammad itu. Alija gak boleh, ke Arab-Araban gak boleh. Kita bukan negara Arab, kita negara Turki. Itu membangun nasionalisme, itu maksudnya. Wizaratul Haji wal Auqaf, kementerian yang ngurus haji dan wakaf dibubarkan. Orang Turki mau haji silahkan, gak ngurus. Pemerintah gak ngurus. Itu negara sekuler. Udah, umat Islam goncang, kehilangan induk, kehilangan pemimpin. Pernah diusahakan ada khalifah lagi tahun 26, kumpul di Mesir. Akhirnya tukaran, bertengkar akhirnya. Jadi tidak dapat kesepakatan suara satu. Tahun 30 ada seorang Arab dari Damaskus, orang Arab dari Damaskus beragama Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Dialah mencetuskan nasionalisme Arab. Kita merdeka sendiri, nasionalis. Syria, Irak sendiri, Syria sendiri, Mesir sendiri, yang lain-lain sendiri. Sudah, gak ada kesatuan, gak ada. Berjuang memerdekakan tanah air kita, melawan penjajah Prancis. Mendirikan partai namanya Ba'ath. Partai apa? Nasionalis, sekuler, sosialis. Mengkader pemuda-pemuda Arab. Dari Irak misalkan Hasan Bakar, nanti dituliskan oleh Saddam Hussein, Toha Yassin Ramadan, Tariq Aziz. Dari Syria Abdul Karim Qasim, nanti dituliskan oleh Hafidz Asad. Dari Mesir Muhammad Najib, Sa'ad Zaglul, dituliskan oleh Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya Abdul Salam Jalud, dituliskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Tunis Habibur Gheba, Aljazair Boumediene bin Shadli bin Jadid, Budiaf dan seterusnya. Itu semua nasionalis, partai Ba'ath. Dari Sudan Ja'far Numeri. Walhasil pemuda-pemuda ini kader aktivis partai nasionalis, Ba'ath, sosialis, sekuler. Gak ngurusi agama, gak ngurus agama. Gak melarang, tidak anti agama, tapi gak diurus agama. Namanya sekuler. Kalau anti agama sih ladiniyah, ilhad. Bahasa Arabnya ilhad, ladiniyah. Ini gak anti agama, tapi tidak ngurus agama. Gak penting agama itulah, gak penting. Ada agama atau enggak. Nah, disinilah lama-kelamaan para ulama sadar. Kita pun harus bangkit. Maka tahun 37 ada seorang ulama Ahlussunnah Jamaah keluar Al-Azhar, asli Maroko, namanya Hasan Al-Banna. Siapa? Mendirikan partai Ikhwanul Muslimun. Ahlussunnah, tawasud. Enggak radikal, enggak ekstrim. Tahun 42 ada pemuda Ikhwan, Banser lah kira-kira, membunuh Perdana Menteri Mesir dibunuh, namanya Najrossi. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini yang saya maksudkan bangkit, bukan begini.
Bukan begini namanya. Nahdlatul ini bukan begini. Kamu bukan bunuh Najrossi, bunuh saya kamu ini. Betul. Tahun 44, 2 tahun kemudian atau 1,5 tahun kemudian, Hasan Banna dibunuh. Setelah sampai dibunuh, ini. Maka hati-hati. Milih ganti, hati-hati milih ganti ini. Ya Kang Adang ya. Milih pemimpin ganti harus hati-hati. Nah, setelah Hasan Banna mati, gantinya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb bukan Al-Azhar, keluaran Cairo University. Beliau menulis kitab Ma'alim fit Thariq. Isinya apa? Saringkas saja. Semua ideologi yang tidak dari Islam jahiliyah. Apa itu? Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, jahiliyah. Jadi kalau Hasyim Asy'ari hubbul watan iman, sana hubbul watan minal jahiliyah. Sehingga Ikhwan Muslimin menjadi partai radikal. Tahun 65 mencoba kudeta Jamal Nasir, gagal. 6 orang pemimpin Ikhwan digantung di Square, Tahrir Square. Hasan Banna, Said Qutb, Hasan Banna sudah mati. Said Qutb, Husain Hudaybi, Umar Tilimsani dan seterusnya, digantung 6 orang. Kiai-kiai kecil juga dibunuhin lah yang melawan Jamal Nasir. Ikhwan dilarang dibubarkan, tidak bubar. Ada yang lebih radikal lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Didirikan oleh namanya seorang Syukri Ahmad Mustafa. Apa ideologinya? Semua kafir kecuali mereka yang nggak kafir. Al-Azhar itu kafir semua. Ulama-ulama Al-Azhar yang hafal Quran adalah kafir semua kecuali mereka. Inah yang kemudian pernah berhasil membunuh Menteri Agama Husain Haddabi dan membunuh wartawan senior Yusuf Asy-Syibai. Puncaknya tanggal 6 Oktober 91 membunuh Presiden Anwar Sadat. Setelah membunuh Anwar Sadat, ganti Presiden Husni Mubarak, mereka dikejar-kejar, dihabisin, tapi tidak habis. Di antara mereka ada yang lari ke Afghanistan, namanya siapa namanya? Zahrawi. Zahrawi lari ke Afghanistan, ketemu dengan Abu Bakar Ba'asyir, siapa lagi? Abdullah Sungkar, siapa lagi? Bin Laden, mendirikan Al-Qaeda. Dilatih perang, dilatih pasang merakit bom, dilatih caranya ngebom oleh Amerika yang latih karena melawan Soviet. Begitu Soviet sudah lari, senjata tanya untuk orang Soviet malah diarahkan ke majikannya, ke Amerika malah musuhnya. Akhirnya Al-Qaeda dikejar-kejar dan semuanya berantakan. Pada pulang dari sana ke sini, antara lain siapa? Imam Samudra, Umar Patek, Muhammad Ali dari Tegal, Syafruddin dari Cirebon, Syarifuddin dari Kuningan, Mu'azzam dari Indramayu, siapa lagi? Imam Samudra dari Banten, Amrozi, Ali Ghufran, Mukhlas, itu kakak beradik itu saudara dari Lamongan, dari Pasuruannya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Mereka ahli-ahli pasang merakit bom itu. Pulang dari sana, karena di sana sudah dikejar-kejar, tangannya gatal ingin ngebom, maka terjadi bom Bali dan seterusnya. Orang Tasikmalaya juga ada yang ikut lah. Saya tahu alamatnya di sana, saya tahu. Di kota Tasikmalaya. Walhasil itulah cikal bakal radikalisme di dalam gerakan Islam. Kemudian ada lagi anak muda umur 22 tahun, anak Jordan tapi tinggalnya di Tel Aviv, namanya Mus'ab Zarqawi. Oleh pemerintah Yahudi Israel disuruh mendirikan organisasi namanya ISIS, mendeklarasikan negara Suriah Irak Islam, negara Islam Suriah Irak. Orang Indonesia banyak tertarik pada pergi ke sana, lebih dari 1.000 Indonesia ke sana itu. Istrinya dibawa, malah tanahnya dijual, kekayaannya dijual untuk pergi bergabung dengan negara khilafah. Ya Allah, dikira sana sudah adil, makmur, tenang, Allah Jinawi, Gemah Ripah. Sampai sekarang masih ada di perkemahan kota Idlib, sekitar ada 1.000 masih ada. Yang pulang banyak, yang sudah pulang ada 400-an. Walhasil itulah al-fitnatul kubra, big fitnah yang mencoreng nama Islam di abad modern ini. Nah,
Alhamdulillah di Indonesia ada Nahdlatul Ulama yang punya prinsip apa? Hubbul waton minal, membela tanah air, nasionalisme itu salah satu dari iman kepada Allah. Anda beriman harus cinta tanah air, nasionalisme. Anda nasionalis harus beriman kepada Allah, nggak boleh ateis. Paham? Itu sedunia hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tinggal kita mari memperkuat ulama, itu warisan kita. Coba warisan kita sangat kaya sekali, warisan sosial kapital, alumni mana? Cipasung berapa ribu, punya istri, punya anak 2, udah 4 itu berarti. Punya orang tua ayah dan ibu berapa? 6. Punya mertua 2 jadi berapa? 8. Jadi 8.000. Yang tadi 1.000 jadi 8. Itu kalau di manage, ditandim dengan benar dan baik, akan menjadi kekuatan yang besar, kekuatan sosial ya. Kedua, ya coba alumni itu kerjanya begitu, Kang Cucun, Dr. Cucun, alumni itu kerjanya begitu, bagaimana memanage, mengkapitalisasikan alumni. Alumni ada berapa? 1.000 itu alumninya. Ya, 2 orang tuanya 3 berarti, mertuanya 2 berarti berapa? 5, istrinya 1 berarti. Anaknya nanti punya anak 2, berapa itu sudah? Belum kakak adiknya kalau mau ikut bareng-bareng. Semua berkiblat pada Cipasung. Ini merupakan social capital yang luar biasa. Yang kedua, kita punya culture capital, warisan budaya. Contoh, kalau kita tahlil misalnya kirim doa, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah, yang pahalanya semoga disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan para keluarganya dan sahabatnya dan ayah kita almarhum Haji Abdullah siapa. Marem enggak? Enggak marem. Apa maremnya? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Bariha bahriha jibal. Padahal enggak ngerti itu apa itu bariha bahri itu, enggak ngerti itu. Itu marem, mantep itu. Bariha bahriha jibal yamin wa shimaliha. Allah al-muzajjina fid din min as-sufiyin wal qurra wal hufaz fasirin haditsun qawatalasin masyayikhina marem, mantep gitu. Itu budaya kita, jangan dilepas. Paham? Pakai kopiah hitam kalau sholat, terutama kalau sholat, itu budaya kita, simbol. Padahal belum jaminan yang nggak pakai kopiah siapa tahu lebih khusyuk daripada pakai kopiah. Siapa tahu lu ya, yang pakai yang tidak pakai kopiah lebih khusyuk. Beduk di masjid itu simbol, harus kita pertahankan. Tongkat, pegang tongkat Jumatan, itu simbol kita. Nah, itu harus dipertahankan. Wirid ba'da sholat, aurat ba'da sholat, budaya kita, culture kita harus kita pertahankan. Maulid Nabi, haul, ziarah kubur, tawassul dan sebagainya, semua merupakan at-tarawat, kekayaan yang luar biasa yang harus kita pelihara. Paham? Dari situ nanti kita bisa berbuat banyak dalam rangka memanage, mengatur kekayaan masyarakat kita. Coba si Ahmad dan si Toto hari Selasa bertengkar, hampir bunuh-bunuhan. Malam Jumat tahlilan bersama, salaman tuh. Salaman. Malam Senin ada tahlil lagi di rumahnya Pak Lurah, kepala desa tahlilan. Malam Senin ketemu lagi, salaman tuh. Udah selesai. Dikit lagi ketiga kalinya malam Rabu ada tahlil lagi di rumahnya Pak Haji Hasan. Ada Maulid Nabi di sana, salaman lagi tuh. Ya Allah, merupakan cara silaturahim, komunikasi, memperkuat ikatan sosial kita yang semuanya bisa dipimpin oleh Kiai Ajengan, dan insya Allah ajengan-ajengan ini memimpin umat dengan lillahi ta'ala. Bagaimanapun kalau Kiai pesantren masih ada ikhlasnya, walaupun agak berkurang sih, merosot ikhlasnya, masih ada ikhlasnya. Tapi ya, coba berjam-jam memelihara santri, berjam-jam. Kalau dibikin bisnis berapa untungnya itu? Malah kalau lagi bisnis, Kiai lagi bisnis, azan berhenti dulu kok. Betul nggak? Kiai itu kalau misalkan mau jual apa, bisnis tawar menawar, mau dimakmur, azan sholat dulu. Coba. Bagaimanapun kalau kita yang pegang, insya Allah masih ada idealismenya, masih ada ikhlasnya. Pokoknya selama masih kekuatan Nahdlatul Ulama ada di Indonesia, agama Islam tidak akan bubar, Indonesia pun tidak akan bubar, insya Allah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahu lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita doakan mudah-mudahan Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj panjang umur, sehat walafiat lahir dan batin. Mohon perkenan Buya untuk menerima cindera mata dari pondok pesantren.